Om Swastiastu, Ida Nabe. Swastiastu Gus. Antun niki suara prak niki Ratu. Nggih. Keni bagian niki hampir 10 hari Ratu. Ya. Kena kopet nih. Niki lah dikategorikan. Niki wenten sane jagi tunasa Nabe. Yang ingin masalah perkawinan punike tentunya sang pihak perempuan atau perdana nike secara otomatis kan mengikuti budaya tradisi sinike sane pihak purusa. Nah sampun genten niki petaken titiang yening ketika sang istri punike padem kenten Ratu Nabe padem nah sampun genten metiosan inde kulitnya kenten napi keh saking wang sebrahmana umpami nike boleh sane saking pasar atau utawi sane tiosan. Nah niki untuk kajangnya nike sanejan nike sane mangi Ratu Nabe napi kajang dari awalnya nike pun napi keh kajang dari sang suaminya nike Ratu Nabe. Nggih nike kemantan rek saking tiyang Ratu Nabe. Ketika dia sudah meninggalkan status kegadisannya memasuki wilayah suami, maka ada pepatah, bagi seorang wanita yang telah menikah pantang hukumnya untuk menoleh ke belakang kembali. Baik dalam arti di wilayah kematian maupun masih berada di wilayah kehidupan. Maka tidak etis juga seorang wanita menurut hukum agama membanding-bandingkan kondisi suaminya dengan kondisi keluarga. Ya, nanti kita akan lihat nih Gus, peran seorang wanita ya. Seorang istri di episode berikut, mudah-mudahan minggu depan bisa ngisi. Ya, bayangkan Sita yang begitu ya melakukan pernikahan dengan Rama, kemudian Keke menuntut Rama tidak jadi raja, maka Sita harus siap menemani suaminya ke hutan. Nah, tidak lagi mengingat masa lampaunya, termasuk di wilayah agama. Dia tidak lagi menggunakan kajang dari sorohnya sebelum dia menikah. Demikian juga yang mengalami proses perkawinan dia anggap secara sosial di Bali meningkat. Misal ini, seorang wanita Jawa dalam sosial menikah ke kelas tertentu, ya, kadang-kadang tidak mau diusung jenazahnya oleh keluarga si pihak suami. Padahal ketika dia meninggal, dia akan menggunakan kajang pihak suaminya. Dia walaupun mungkinlah secara lahir, secara rahim, yang wanita dari keluarga biasa begitu, tapi nanti kajangnya kan kajang suaminya dipakai. Identitas suaminya kan menjadi betari yang guru di tempat suaminya. Ya, jadi kita sebenarnya di Bali tidak persis murni kalau kita bicara tentang roh. Ya, ini Gus Haji. Jadi dengan demikian wilayah eskatologi tentang kematian, eskatologi, nah ilmu tentang setelah kehidupan kematian, memang tidak kembali lagi bicara masalah soroh. Itu hanya berhenti di dunia ini gitu. Ya, ini penting. Nah, kajang ini kan masih di wilayah ini semua pada harapan. Bade, tumpang pitu, tumpang siot, tumpang solas, dan sebagainya. Jadi dia bulat mengikuti suaminya. Ya, tidak ada kata penawaran sehebat apapun wangsa sebelumnya soroh dari seorang wanita ini. Jadi akan menggunakan identitas suaminya. Hanya permasalahan ke depan dalam perkawin gelah bareng ini yang bermasalah Gus Haji. Ya, maka kalau si wanita itu sudah menikah dari keluarga A ke keluarga B, dia masih menggunakan kajang A, berarti dia belum kawin itu. Nah sekarang perkawinan gelah bareng ini bermasalah. Kajang siapa yang dipakai? Ya, wanita dengan wanitanya, yang laki-laki dengan laki. Siapa yang jadi perusaha? Kemudian di mana ngunggahang dewa yang ini belum selesai. Demikian Gus. Sampaikan. Ampura dan B, nah sapun niki penten temuan titiang dawag niki bahwa begitu si pihak perempuan pun niki karena beliau dari kesatria dumenikinya wangsanya sehingganya dia ini kan turun sorohnya kaitan campur kaitan ternyata ketika meninggal dari pihak laki-laki nika tetap mengharapkan untuk kajangnya nika dari satria nika kenten Ratu jadosnya niki yang dados kebingungan kenten Ratu. Sekarang gini, jadikan dia seperti sunnah Gus. Tidak dilakukan tidak berdosa, dilakukan menambah pahala.
Kalau bicara Kajang Soroh itu tidak turun dari Tuhan itu. Itu kesepakatan raja-raja zaman dulu itu. Apalagi ketika Ampura nih, mohon maaf lagi banyak yang menyentil saya itu terlalu resistensi tentang Soroh dan Wangsa di Bali, banyak yang udah ngeritik saya. Tapi kita akan gini, mari kita bersama-sama kembalikanlah pakem kita pada ketatwamasian kita, Wasudewa Kutumbakam kita. Kalau kita jujur secara sosial bicara tentang kewangsaan di Bali, setiap orang yang sudah membara desa, yang meninggalkan kedatonnya, termasuk para pendeta, misalnya 6 bulan saja tidak pulang ke rumah aslinya, dia sudah kehilangan status kependetaannya, kebrahmanaannya. Bagaimana orang yang ngumang, misalnya sekarang Ampura, mohon maaf, misalnya transmigrasi ke Lampung gitu ya, sama. Kalau udah transmigrasi ujung-ujung kan jadi petani, wes ya wangsa sebenarnya. Kalau kita mau bicara, tapi kan kita tidak ingin, mari kita hormati juga epititam leluhur. Tapi kalau kita lihat dari hukum sosial seperti itu, di mana orang tidak mampu mempertahankan wangsanya secara murni, otomatis sudah nggak perlu lagi bicara tentang kewangsaan, karena ada juga orang yang dalam kondisi ngumbara desa. Ampura niki pengumbangan. Kalau begini disampaikan banyak yang tersinggung, acara terlalu radikal bicara masalah itu gitu. Kalau kita mau jujur gitu ya. Nah, dan sekarang mohon maaf lagi ketika Belanda menjajah kita Indonesia, siapapun klaster tertinggi sudah menjadi sudra. Begitu merdeka ya merdeka semualah, kita jadi orang merdeka dulu, kita jadi orang sudra ketika dijadikan bawah budaan oleh para penjajah-penjajah dari luar itu, londo-londo itu. Jadi coba deh kita jujur saja. Maka dengan demikian mari kita merdeka, tidak ada lagi soroh-soroh yang bersifat diskriminatif di zaman kemerdekaan. Jadi kalau masih seperti itu ya masih ada soroh, ya berarti kita belum merdeka ini. Merdeka secara politis kenegaraan, tapi secara agama kita belum merdeka karena masih bicara tentang soroh. Gitu. Tapi kulit penting Gus Haji untuk menjaga isi. Tapi ketika orang sudah menikmati isi, kulitnya sudah nggak berfungsi. Jangan kita makan kulit. Itu aja deh. Mudah-mudahan bisa diterima jawabannya, karena ini memang agak susah untuk menerima. Berikutnya Pak Dewa Putra Kejaya, terus